Berikut ini adalah tutorial untuk teknisi dalam menjalankan work order yang telah terinput di dalam sistem. Masuk ke dalam work order, kemudian pilih work order proses. Sini akan muncul tabel yang berisi work order yang telah terinput berdasarkan periode waktu yang sudah difilter. Untuk menjalankan, pilih salah satu work order yang akan kita jalankan, kemudian klik tombol yang berwarna hijau. Di sini ada jadwal-jadwal ya, ada jadwal 0 dari 2 jadwal. Sebagai contoh, berarti terdapat 2 jadwal di dalam satu alat atau satu periode penjadwalan, satu pengajuan. Terdapat 2 jadwal, 5 Juli 2024 sama 5 Juli 2025. Ya, jadi kalau dengan 0 dari 2 berarti belum dikerjakan. Ini 3 dari 3 jadwal. Jadi ketiga jadwal sudah dikerjakan. Seperti ini, finish. Seperti itu. Kita kerjakan satu, yang ini tekan tombol warna hijau. Ini adalah kegiatan work order yang 3 bulanan. Kita tekan tombol proses. Oke, di sini pertama kita menentukan eksekutornya. Ada 2 eksekutor, yaitu vendor atau rekanan atau perusahaan luar, pihak ketiga, atau teknisi. Teknisi ini adalah teknisi internal rumah sakit. Apabila kita pilih vendor, maka akan muncul vendor-vendor atau rekanan-rekanan atau perusahaan-perusahaan yang telah kita input di dalam aplikasi kita. Atau kita pilih teknisi, maka akan muncul teknisi-teknisi rumah sakit yang telah kita input di dalam daftar employee atau karyawan. Sebagai contoh, kita pakai teknisi internal. Kita tentukan tanggal pengerjaan, kegiatan dilakukannya kegiatan tersebut. Kemudian kita diminta untuk melakukan penginputan suhu awal ketika memulai kegiatan, sebagai contoh 23 derajat, kemudian kelembaban, humidity-nya misalkan 70%. Nah, akhir kegiatan melakukan kegiatan, ya kita catat juga suhu ruangannya di angka berapa, akan di 24, humidity pun mungkin masih di 70 derajat, seperti itu. Dianjurkan dalam melakukan kegiatan teknisi untuk melakukan pengukuran keselamatan listrik atau electrical safety. Misalkan tegangan jala-jala PLN 220 atau mungkin 218. Nah, jika menggunakan UPS, kita bisa output dari UPS berapa volt. Kemudian grounding seperti ini, kemudian harus bocornya berapa, misalkan seperti ini. Jika dilakukan pengukuran kinerja kalibrasi, kita input, semisalkan tekanan 760. Nah, ini pengukuran tekanan 760, yang disettingnya adalah 760, terukur di alat kalibrasinya misalkan 755, dan ini reference value, ini adalah angka referensinya. Dia masuk ambang batas normal itu di berapa, misalkan 750 sampai dengan 755 misalkan, 765 misalkan, seperti itu. Dan hasilnya baik atau tidak baik. Untuk menambahkan lagi kita tinggal tambah. Nanti ada berapa titik pengukuran kinerja, kita bisa tambah, kita sesuaikan. Berdasarkan observasi awal, kita bisa tentukan alat tersebut layak pakai atau tidak layak pakai dari hasil tadi pengukuran kinerja kalibrasinya. Jika bagus, kita pilih yang layak pakai. Kita juga diminta untuk menginput
Kalau ada kegiatan biaya kalibrasi dalam pekerjaan ini, kita input harga kalibrasinya. Jika tidak, ya kita bisa nolkan. Kemudian di sini adalah physical check, jadi pemeriksaan secara fisik. Misalkan pemeriksaan tanpa depan. Ya, di sini kita bisa pilih bagus, atau ada rusak minor, ada rusak major, ataupun bersih atau kotor. Sama ini juga bisa ditambahkan beberapa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini pemeriksaan fungsi, sebagai contoh fungsi tombol power, ya kita lakukan, seperti itu. Barangkali kita mau melakukan fungsi tombol-tombol yang lain, kita bisa sesuaikan. Pemeriksaan kelengkapan alat, nah ini kita bisa menginput juga, misalkan kabel elektrodanya ada atau tidak ada. Jadi kelengkapan alat yang seharusnya alat itu miliki kita bisa input di sini. Bahkan yang harusnya ada kemudian tidak ada kita bisa input, kemudian statusnya dibikin nol. Nah, untuk kegiatan pemeriksaan alat ini kita menggunakan alat apa? Misalkan multi tester seperti itu, yes. Kemudian mungkin flow analyzer, misalkan seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian dalam kegiatan ini kita memerlukan penggantian spare part atau tidak. Kita tinggal klik. Nah, ini akan muncul spare part ini yang sudah terinput di dalam menu inventory spare part. Sebagai contoh, di sini ada tes spare part, harganya 10.000, stoknya ada 19. Mau kita pakai berapa? Misalkan 1, kan otomatis. Atau kita ganti partnya under deal, stoknya tinggal 9, harganya 50.000, kita pilih 1, menyesuaikan. Kalau kita mau tambah lagi sesuai dengan spare part yang ada di dalam inventory spare part. Dan ini jumlah harga ini pun akhirnya akan tercatat di dalam sistem. Di dalam nanti akan muncul di dalam riwayat peralatan. Ketika kegiatan ini juga muncul biaya servis, jasa atau apapun itu, kita bisa catat di sini biayanya berapa rupiah. Sini ada work order dokumen. Barangkali kita ingin menyimpan dokumen-dokumen tertentu ya. Barangkali menyimpan service report dari vendor ataupun apapun itu, kita tinggal input saja, kemudian filenya disimpan, lokasinya diambil dari mana. Ya. Nah, kemudian pada saat di akhir kita bisa checklist salah satu, misalkan alat dapat digunakan dengan baik atau alat tidak dapat digunakan dan lain sebagainya. Di sini kita bisa memberikan kesimpulan alat berfungsi dengan baik setelah penggantian spare part, misalkan seperti itu. Kemudian kita doing adalah untuk masih ada PR, finish adalah untuk selesai, finish. Oke, di sini ada harga. Finish. Udah konsul sama Halo dulu. Nah, terus ini aplikasi obat. Dia resepin obat di antibiotik. 400 mahal juga ya. Oh, berarti yang bagus ya. Oh, kemarin nggak nyampe. Makin mahal ini semakin murah. Antibiotik murah, antibiotik. Antibiotik dapat indikasinya. Iya. Antibiotik. Antiseptik buat cuci.
Antiseptik itu yang buat nyuci-nyuci. Kalau Mahal antibiotik banget obat. tuh, antiseptik. Apaan aja. Ada yang nggak perlu lu tebus. Biasanya ada painkiller itu kalau ada nyeri. Yang menghilang rasa sakit. Nah, itu buat hilang nyeri. Itu kalau lu nggak butuh ya nggak usah disebut. Ya nggak usah ditebus. Ini esnya di luar. Dipisah esnya. Oh, nggak boleh. Ya deh. Nggak boleh. Oh, ini punya gua beda. Buat anak-anak. Anak-anak mana ini? Gua minum di Jogja. Nggak mules di perut, nggak pedih di perut dan enak. Oh, ini bukan kuku ya? Oh, ini kal. Wah, kayaknya Iyalah. Apa-apa gua aja kemarin ngopi terus. penyakit penting juga kalau udah waktunya hilang. Kalau nggak penyakitnya kitanya. Emang